itu diupayakan untuk mengangkat pendidikan tinggi yang transformatif, di mana pendidikan tinggi itu kita kembangkan, kaitkan juga dengan kegiatan Litbang, penelitian pengembangan, dan pengembangan kemampuan sains dan teknologi. Dari situ kita bisa melihat aplikasinya kepada tujuan pembangunan berkelanjutan maupun pembangunan sosioekologis dan ekonomi. Dan itu akan menjadi umpan balik kepada investasi pendidikan tinggi. Kalau ekonominya maju, pendidikan tinggi maju juga pertumbuhan. Jadi visi perguruan tinggi transformatif di Indonesia adalah menciptakan perguruan tinggi yang tidak hanya unggul dalam pendidikan dan riset, tetapi juga menjadi agen perubahan yang signifikan bagi masyarakat, industri, dan lingkungan. Tujuan dari visi ini adalah agar pendidikan tinggi mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi perubahan global, berjiwa inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penjelasan visi perguruan tinggi transformatif. 1. Unggul dalam inovasi dan kompetitif di tingkat global. Pendidikan tinggi di Indonesia harus mampu bersaing di tingkat global dengan menghasilkan inovasi-inovasi baru yang berdampak positif bagi masyarakat. Melalui riset yang terfokus pada solusi bagi permasalahan nyata, perguruan tinggi transformatif berperan sebagai pusat unggulan di bidang sains, teknologi, dan sosial humaniora, yang berkontribusi pada daya saing bangsa di dunia internasional. 2. Menghasilkan lulusan yang inklusif, kreatif, dan adaptif. Lulusan perguruan tinggi transformatif dibekali keterampilan adaptif, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis untuk berinovasi dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, kesetaraan, serta pembangunan ekonomi inklusif. Mereka siap untuk berkolaborasi dan berkontribusi di berbagai sektor. 3. Mendukung pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. Perguruan tinggi transformatif di Indonesia berkomitmen pada SDGs dengan memasukkan aspek sosial ekologis ke dalam kurikulum dan risetnya. Fokusnya adalah mendorong pembangunan yang adil, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, yang melibatkan masyarakat dalam menjaga keseimbangan alam dan sosial. 4. Kolaborasi dengan industri, pemerintah, dan masyarakat. Kemitraan strategis dengan berbagai sektor memungkinkan perguruan tinggi untuk mempercepat transfer ilmu pengetahuan dan teknologi serta menciptakan sinergi antara dunia pendidikan dan kebutuhan nyata di masyarakat. Perguruan tinggi transformatif juga berfungsi sebagai solusi untuk peningkatan ekonomi nasional melalui riset terapan, inkubasi bisnis, dan dukungan pengembangan wirausaha sosial. 5. Penguatan sistem pendidikan dan manajemen berkelanjutan. Visi transformatif ini mencakup implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan kampus, seperti penggunaan energi terbarukan, digitalisasi administrasi, dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Dengan menjadi contoh praktik keberlanjutan, perguruan tinggi menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan ilmu dan teknologi tanpa merusak lingkungan. Dengan visi ini, perguruan tinggi transformatif di Indonesia diharapkan menjadi pusat inovasi, pendidikan, dan riset yang berperan aktif dalam membentuk masyarakat yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Hal ini penting bagi perkembangan bangsa, karena pertumbuhan pendidikan tinggi yang transformatif akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Visi perguruan tinggi transformatif. Menjadi perguruan tinggi yang transformatif, inovatif, dan berkelanjutan, yang menghasilkan lulusan unggul, berdaya saing global, serta berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan sosial ekologis berkelanjutan. Misi perguruan tinggi transformatif. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada SDGs. Menyediakan program pendidikan berkualitas yang terintegrasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs, sehingga lulusan memiliki kompetensi akademis dan etika untuk menghadapi tantangan global, khususnya dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menguatkan kolaborasi dengan industri dan pemerintah.
Membangun kemitraan strategis dengan industri, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan relevansi kurikulum serta mendukung pengembangan riset dan inovasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan sosial ekologis. Menjadi pusat penelitian dan pengembangan sains dan teknologi. Mendorong penelitian terapan yang fokus pada solusi bagi permasalahan sosial dan ekologis serta pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, melalui dukungan fasilitas yang memadai dan pendanaan yang berkelanjutan. Menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, dan berjiwa wirausaha. Membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis tetapi juga kreatif, adaptif, dan berjiwa wirausaha, dengan kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional maupun global. Memfasilitasi inklusi dan aksesibilitas pendidikan tinggi. Memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat luas, dengan memperhatikan kesetaraan dan inklusi, sehingga mampu membentuk masyarakat yang berpengetahuan, produktif, dan responsif terhadap dinamika sosial ekologis. Mewujudkan kampus yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Mengimplementasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan kampus dengan meminimalkan dampak lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, manajemen sampah, dan konservasi sumber daya, yang menjadi contoh bagi masyarakat sekitar. Visi dan misi ini dirancang untuk menciptakan perguruan tinggi yang tidak hanya berfokus pada akademis, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam skala lokal dan global. Untuk mengangkat pendidikan tinggi yang transformatif dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan serta pembangunan sosial ekologis dan ekonomi, beberapa langkah strategis dapat dilakukan. 1. Menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan ekonomi dan sosial. Kolaborasi dengan industri dan pemerintah, menjalin kemitraan dengan sektor industri, pemerintah, dan lembaga riset untuk memastikan kurikulum pendidikan tinggi relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan tantangan sosial ekologis. Pengembangan program inovatif, mendorong pengembangan program studi yang menekankan pada inovasi, kewirausahaan sosial, dan teknologi ramah lingkungan. Pendidikan tinggi perlu mempersiapkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga mampu menyelesaikan masalah sosial dan ekologis. 2. Integrasi Speedban, penelitian, dan pengembangan. Meningkatkan akses pembiayaan untuk inovasi, menghubungkan lembaga pendidikan tinggi dengan Speedban atau lembaga pembiayaan untuk riset dan inovasi yang mendukung produk-produk teknologi atau bisnis yang berbasis pada solusi sosial dan lingkungan. Ini bisa berwujud dalam bentuk dana hibah atau pinjaman yang terjangkau bagi riset aplikatif. Fasilitasi penelitian terapan, fokus pada penelitian terapan yang berkontribusi langsung pada pemecahan masalah sosial dan ekonomi, seperti solusi untuk pengurangan kemiskinan, energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, atau pengelolaan sumber daya alam. Pusat Inovasi dan Inkubator, membentuk pusat inovasi di kampus yang menghubungkan mahasiswa dan peneliti dengan investor atau pengusaha untuk mengembangkan produk berbasis teknologi. 3. Pengembangan kemampuan sains dan teknologi. Pendidikan STEM, sains, teknologi, teknik, matematika menguatkan pengajaran di bidang STEM dengan meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam riset dan teknologi yang berfokus pada solusi yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti keberlanjutan energi, perubahan iklim, dan pembangunan infrastruktur hijau. Penerapan teknologi dalam pembelajaran, memanfaatkan teknologi pendidikan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan belajar, dengan memastikan bahwa kurikulum mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan mampu mengintegrasikan alat-alat digital serta kecerdasan buatan dalam proses pendidikan. 4. Menciptakan siklus positif antara ekonomi dan pendidikan. Membangun hubungan yang kuat antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, pendidikan tinggi yang transformatif akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten, yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lulusan yang berkualitas tinggi mampu mendukung inovasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang maju. Feedback Loop, sistem pendidikan yang berkembang akan meningkatkan daya saing global dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, yang kemudian dapat meningkatkan investasi di sektor pendidikan tinggi. Hal ini menciptakan siklus di mana perkembangan ekonomi yang sehat akan memperkuat kualitas pendidikan dan sebaliknya, pendidikan yang berkualitas akan mendorong kemajuan ekonomi dan sosial.
5. Mengaplikasikan tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs. Pendidikan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, memasukkan SDGs dalam kurikulum dan kegiatan riset sehingga pendidikan tinggi tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis tetapi juga pada kontribusi terhadap pencapaian SDGs, seperti kemiskinan, kesetaraan gender, energi bersih, dan pengurangan perubahan iklim. Proyek sosial dan kolaborasi global, menjalin kerjasama internasional dengan universitas dan lembaga riset lainnya untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan global. Dengan langkah-langkah ini, pendidikan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk pengembangan individual, tetapi juga sebagai pendorong utama bagi pertumbuhan sosial, ekologis, dan ekonomi secara berkelanjutan. Ini akan menjadi sebuah siklus yang menguntungkan, di mana pendidikan tinggi akan terus berkembang seiring dengan kemajuan ekonomi dan inovasi. Berikut adalah model desain dan model pembelajaran yang sesuai dengan visi dan misi pendidikan tinggi transformatif bagi generasi X, Y, dan Z secara berurutan. Setiap generasi memiliki karakteristik yang unik dan menuntut pendekatan yang berbeda dalam proses pendidikan. Model desain dan pembelajaran untuk generasi X. Generasi X, lahir sekitar 1965 hingga 1980, dikenal sebagai generasi yang mandiri, praktis, dan berorientasi pada efisiensi. Mereka tumbuh sebelum era digital, tetapi sebagian besar telah beradaptasi dengan teknologi. Model desain pendidikan tinggi transformatif untuk generasi X. Pembelajaran berbasis kompetensi, mengutamakan pengembangan keterampilan profesional yang relevan dan dapat diterapkan langsung di tempat kerja, seperti manajemen proyek dan pengambilan keputusan. Fleksibilitas waktu dan pembelajaran mandiri, memberikan fleksibilitas melalui modul pembelajaran yang dapat diakses secara daring, memungkinkan mereka belajar sesuai waktu yang mereka pilih. Pembelajaran terapan dan studi kasus, case-based learning mengutamakan materi pembelajaran berbasis studi kasus nyata yang relevan dengan industri. Pengembangan kepemimpinan dan pengambilan keputusan, menyediakan pelatihan kepemimpinan dan pengambilan keputusan untuk mempersiapkan mereka pada peran kepemimpinan. Integrasi teknologi yang sederhana, menggunakan platform e-learning yang mudah dipahami untuk meningkatkan aksesibilitas tanpa kerumitan teknologi. Model pembelajaran untuk generasi X. Pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran mandiri berbasis modul. Case-based learning. Blended learning, tatap muka dan daring. Pelatihan kepemimpinan dan manajemen 9 proyek. Kolaborasi industri dan pembelajaran praktis. Model desain dan pembelajaran untuk generasi Y. Generasi Y atau millennials, lahir sekitar 1981 hingga 1996, adalah generasi adaptif terhadap teknologi, terbuka terhadap kolaborasi, dan cenderung memiliki kepedulian sosial. Model desain pendidikan tinggi transformatif untuk generasi Y. Desain pendidikan berbasis dampak sosial, mengedepankan pengembangan keterampilan sosial, kewirausahaan, dan inovasi yang berorientasi pada perubahan sosial. Pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning, PBL mahasiswa dihadapkan pada masalah nyata dan bekerja dalam tim untuk menemukan solusi. Pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan sosial, memberikan pelatihan kewirausahaan yang fokus pada dampak sosial dan inovasi. Blended learning, pembelajaran tatap muka dan daring kombinasi antara pembelajaran daring dan tatap muka untuk meningkatkan fleksibilitas. Pemanfaatan teknologi pembelajaran, memanfaatkan teknologi seperti platform e-learning, aplikasi pembelajaran interaktif, dan sumber daya digital. Model pembelajaran untuk generasi Y. Pembelajaran berbasis masalah, PBL. Blended learning dengan pembelajaran mandiri. Service learning, pembelajaran berbasis pengabdian masyarakat. Pembelajaran kolaboratif lintas disiplin. Pembelajaran berbasis kompetensi. Pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan sosial. Model desain dan pembelajaran untuk generasi Z. Generasi Z, lahir sekitar 1997 hingga 2012, merupakan generasi yang sangat akrab dengan teknologi digital sejak lahir, memiliki kemampuan multitasking yang tinggi, dan lebih suka pembelajaran interaktif.
Model desain pendidikan tinggi transformatif untuk generasi Z. Desain pendidikan yang interaktif dan terintegrasi teknologi tinggi. Pendidikan dirancang agar selalu terhubung dengan teknologi digital, seperti video pembelajaran, simulasi, dan aplikasi. Pembelajaran berbasis proyek, project-based learning menggunakan proyek nyata untuk melibatkan mahasiswa dalam pembelajaran aktif dan kolaboratif. Gamifikasi dalam pembelajaran, mengintegrasikan elemen gamifikasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Pembelajaran berbasis data dan AI, penggunaan data analytics dan kecerdasan buatan untuk memberikan pengalaman belajar yang dipersonalisasi. Fleksibilitas dan pembelajaran microlearning, konten